Hai teman-teman, selamat datang di video pelatihan menulis tari. Saya Ayutan, PM Tari Indonesia yang akan memandu pelatihan kali ini. Tema pelatihan kita yang pertama adalah persona fiksi online. Apa sih persona fiksi online itu? Yuk kita bahas sama-sama. Selamat menyaksikan. Mengapa persona itu penting? Hanya dengan memperjelas identitas, kepribadian, dan hubungan antara karakter-karakter, kamu dapat mengembangkan cerita berdasarkan latar dasar tersebut saat kamu menulis. Melalui persona yang mendetail dan menarik, pembaca dapat lebih memahami kepribadian, latar belakang, tujuan, dan informasi karakter lainnya untuk lebih memahami perkembangan cerita. Karakter yang terlibat membuat cerita mengalir lebih lancar, alami, dan meyakinkan. Membuat pembaca tidak hanya terlibat dalam cerita, tetapi juga menyenangkan hati ketika membacanya. Ini mendorong interaksi dan perkembangan antar karakter-karakter, membuat cerita lebih hidup dan menarik. Misalnya, jika kamu ingin karakter pendukung memicu konflik antara protagonis pria dan wanita, maka kamu dapat membuat konflik antara protagonis wanita dan protagonis pendukung wanita. Kamu dapat mengatur plot ini dengan cara protagonis pendukung wanita dan protagonis pria adalah teman semasa kecil. Hal ini akan menyebabkan protagonis wanita mengalami krisis. Selain itu, dapat juga diatur bahwa protagonis pendukung wanita adalah saudara tiri dari protagonis wanita yang telah memusuhi protagonis wanita sejak dia masih kecil atau memiliki kebencian terhadap protagonis wanita. Kedua adegan tersebut adalah rutinitas yang relatif umum. Penulis bebas mengatur setting persona, tetapi tetap harus diingat ya, setiap adegan harus sesuai dengan logika dan psikologi publik. 4 elemen dari persona. Jenis fiksi online yang berbeda akan memiliki persyaratan yang berbeda pula untuk mengatur karakter. Misalnya, novel roman lebih fokus pada inti emosional dan hubungan antara karakter-karakter, sedangkan novel fantasi lebih membutuhkan pengaturan dan kemampuan yang khusus. Yang dimaksud dengan keunikan karakter adalah tokoh tersebut memiliki ciri khusus dan khas dari segi penampilan, kepribadian, dan pengalaman sehingga pembaca dapat dengan mudah membedakannya. Berikut ini adalah beberapa saran untuk membuat karakter lebih unik. Yang pertama, memiliki karakter fisik yang unik, misalnya fitur wajah, bentuk tubuh, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki ciri-ciri kepribadian khusus, misalnya baik hati, berani, pintar, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya membuat karakter tersebut lebih seperti orang sungguhan, tetapi juga membuat pembaca lebih tertarik. Yang ketiga, memiliki pengalaman unik, misalnya tokoh mengalami peristiwa tragis, memiliki kemampuan khusus, memiliki latar belakang yang misterius, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut dapat membuat karakter menjadi lebih menarik dan dapat memberikan konflik bagi alur cerita. Yang keempat, memiliki cara berbicara atau berpikir yang unik. Misalnya, tokoh memiliki kata-kata khusus yang sering ia ungkapkan, cara berpikir, dan tanggapan yang sepenuhnya mengekspresikan kepribadian karakter. Do Min Jun, protagonis pria dalam drama series My Love from the Star, merepresentasikan 4 poin keunikan karakter di atas. Do Min Jun dipersonakan sebagai alien berhati dingin yang telah berada di bumi sejak dinasti Joseon. Nah, kehidupannya yang kaku mulai mengalami perubahan ketika bertemu dengan aktris Jun Joo Hyun.
아, 나 또 새로 이사한 집은 또 어떻게 공지 알아서. 뭐 어떻게 해줄까? 사인해줄까? 사진 찍어줘? 그럼 갈래? 어쩌지? 야! 너 지금 무식하냐? 야, 너 지금 어디 가? 쉬나 했더니 옆집 가시는구나. 거기 사시나 봐요. Inti emosional dari sebuah persona mengacu pada inti emosional yang diwakili oleh karakter, setting karakter dasar yang diwujudkan dari perilaku, kepribadian, dan pengalaman. Inti emosional dapat berupa berbagai bentuk perasaan, seperti kebaikan, keadilan, kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, pengampunan, dan lain sebagainya. Ini seringkali merupakan karakteristik karakter yang paling mendasar dan terkuat, dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan apakah pembaca menyenangkan atau resonan dengan karakter. Misalnya, inti emosional Spider-Man dapat berupa kepahlawanan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Sementara itu, inti emosional Cinderella bisa berupa kebajikan, kerja keras, dan kebaikan. Dan selanjutnya, inti emosional Bella Swan dalam film Twilight yakni berupa kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan. Inti-inti emosional ini dapat dijabarkan lebih lanjut dan dikembangkan dalam lika-liku jalan cerita. Novel Presiden Powerful Boss adalah jenis fiksi online populer yang biasanya menggambarkan protagonis pria kaya, berkuasa, dan karismatik yang jatuh cinta dengan protagonis wanita yang relatif rentan, biasa, atau naif. Jenis novel ini seringkali memasukkan unsur romansa, emosi, kecemburuan, persaingan, dan hasrat. Inti emosional dari persona novel Boss biasanya meliputi ambisi yang kuat. Sukses di tempat kerja dan tekanan kerja adalah skenario penting dalam novel Boss. Para protagonis pria adalah orang-orang sukses yang ambisius, memiliki obsesi kuat terhadap karir mereka. Sementara para protagonis wanita perlu menghadapi berbagai tekanan dan tantangan di tempat kerja untuk mencapai tujuan karir mereka. Kerentanan dan kelembutan. Meskipun protagonis pria biasanya bertindak dingin dan tidak berperasaan, namun mereka akan mengungkapkan sisi rentan mereka saat bersama orang yang dekat dan dicintai. 부회장님 새 비서 구하셔야겠어요. Konflik emosional. 저 이제 그만두려고요. Keterikatan emosional antara protagonis pria dan wanita biasanya menjadi alur utama dari cerita tersebut. 그게 무슨? Mereka mungkin mengalami konflik emosional karena perselisihan pekerjaan, persaingan, konflik keluarga, perbedaan kepribadian, dan lain-lain. 제가 꼭 그런 뜻으로 드린 말씀이 아니라 이제 깨달았어. 가지고 싶은 걸 모두 가질 수 없다는 당연하고도 흔한 사실을. 이제 놔줄게, 김 비서. 비서의 권목에 대해서 말씀해 주실래요? Pertumbuhan karakter. 이미 100% 완벽함에 숟가락 얹기만 하면 되는 상사니까. Protagonis pria dan wanita dalam novel Boss harus terus tumbuh dan berubah. Mereka harus terus-menerus meningkatkan pekerjaan dan kemampuan emosional mereka. Hingga akhirnya mereka dapat mencapai tujuan profesional dan memenangkan kesuksesan dan kebahagiaan. 강도에 따른 보상은 분명 최고 수준이죠. 보상은 확실하지만 그럼 김지아는 없을 거예요. 김 비서만 남고. Membangun persona dari 4 dimensi. Yang pertama adalah memberi karakter kepribadian yang unik. Persona yang baik harus memiliki sifat karakter yang unik, yang harus dibentuk sesuai dengan kepribadian, pengalaman, dan pengaturan karakter tidak boleh terlalu stereotip. Yang kedua, bangun latar belakang dan pengalaman yang masuk akal untuk karakter. Saat memerankan tokoh, pengarang perlu mempertimbangkan lingkungan tempat mereka dibesarkan dan pengaruh yang mereka alami, serta latar belakang keluarga, budaya, dan sosial mereka. Penulis juga perlu menggali pengalaman masa lalu tokoh untuk memahami alasan di balik trauma batin mereka. 3. Tetapkan tujuan tindakan untuk karakter. Tujuan dan kebutuhan psikologis yang dikejar karakter seringkali menentukan perilaku dan nasib mereka. Caranya apa aja sih? Yang pertama, tetapkan tenggat waktu yang jelas untuk tujuan. Menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk karakter akan membantu plot lebih berkembang. Karakter harus menyelesaikan tujuan tindakan tertentu dalam tenggat waktu tertentu agar dapat menciptakan suasana yang lebih tegang dan menarik.
Yang kedua, pertimbangkan dampak lebih lanjut dari tujuan tindakan. Saat menetapkan tujuan tindakan untuk karakter, penulis perlu mempertimbangkan apakah tujuan tersebut akan memajukan alur cerita secara keseluruhan atau tidak. Tujuan aksi ini bisa menjadi petunjuk utama untuk memandu alur cerita atau bisa menggunakan efek samping untuk mempengaruhi alur cerita utama. 4. Pahami inti emosional karakter. Inti emosional adalah emosi batin karakter, nilai-nilai, dan kualitas batin jiwa lainnya. Untuk memahami inti emosional karakter secara akurat, penulis harus menggali dunia batin karakter dan memahami pikiran, perasaan, keinginan, dan kebutuhan mereka, sehingga dapat membentuk inti emosional karakter menjadi lebih realistis dan secara menyeluruh. Good morning. Berikut adalah contoh pemeran utama wanita Love from the Start menganalisis bagaimana membangun persona dari 4 poin di atas. Oops. Sorry. What? Excuse me, 뭐라? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat persona. Kepribadian karakter harus kredibel dan mudah ditempa. Seorang tokoh yang diatur untuk berani, setia, dan benar pasti akan membuat bingung atau tidak senang pembacanya jika tiba-tiba ia menjadi sosok yang penakut, licik, dan tidak tahu malu. Pengalaman dan latar belakang tokoh harus logis dan tidak bertentangan dengan latar. Seorang protagonis dengan IQ tinggi dan keterampilan kepemimpinan, tetapi dalam novel tidak mengetahui prinsip-prinsip dasar manajemen, atau siswa sekolah menengah pertama yang bertanggung jawab atas sebuah perusahaan besar, ini sangat tidak masuk akal dan akan membuat pembaca merasa tidak nyata. Kata-kata dan perilaku tokoh harus sesuai dengan identitas dan latar belakang mereka. Karakter yang tidak berpendidikan dan kasar tiba-tiba menjadi fasih dan menggunakan beberapa kosakata tingkat lanjut, atau seseorang yang tumbuh di pedesaan tiba-tiba mengetahui banyak budaya di perkotaan. Ini kejadian yang sangat tiba-tiba dan tidak konvensional bagi pembaca. Pembentukan karakter harus mendorong perkembangan cerita tanpa terkesan tidak relevan dan sombong. Seorang tokoh pendukung yang diberi deskripsi terlalu panjang namun tidak ada kaitannya dengan alur cerita utama justru akan membuat pembaca menjadi kesal. Jika kemunculan karakter pendukung tidak dapat mengintensifkan konflik antara protagonis, maka karakter tersebut tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk dideskripsikan. Berikut adalah protagonis wanita representatif di Dreamy. Sederhana, cantik, dan polos, putri dari keluarga kaya namun tertekan dan kurang cinta, seorang sekretaris atau asisten presiden direktur, bos perempuan dengan kepribadian lugas yang berani melawan laki-laki, ibu tunggal yang hidup seorang diri membesarkan bayinya, wanita Asia yang dipaksa menikah dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga ingin mencari kemerdekaan, Luna dari suku manusia serigala yang berani, jujur, dan memiliki potensi kepemimpinan. Berikut adalah protagonis laki-laki representatif di Dreamy. Presiden direktur, tampan, kaya, dari keluarga terpandang, dingin, dan mendominasi. Ia biasanya memperlakukan orang lain dengan sangat buruk dan hanya baik terhadap tokoh utama wanita. Peran yang kuat seperti mafia berhasil mencapai puncak kekuasaan dengan pertikaian antar geng. Anak nakal di kampus, bintang olahraga, playboy dengan banyak pengalaman, kaum profesional seperti guru, dokter, pengacara, aktor, dan lain sebagainya, alfa dari suku werewolf, kuat dan posesif. Demikian pelatihan kali ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu, sampai berjumpa di pelatihan berikutnya. Dah.